Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindiani Nur Fauzi dengan NIM 190401910 dari kelas EKIS 6H, Program Studi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi wanita berpendidikan, disparitas dan produktivitas kerja. Kualitas SDM perempuan. Kualitas SDM berarti secara fisik, mental, psikologis, dan talenta dalam kondisi yang sangat baik. Perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama dibanding lawan jenisnya. Partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah. Dalam kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas bersifat merugikan murid perempuan, di mana seorang guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan, yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas seorang perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak, dan mencuci saja. Disparitas edukasional secara gender. Kemampuan mengakses sumber-sumber ekonomi dan tindakan-tindakan produktif oleh wanita pada banyak kasus tidak kalah dengan kaum pria, bahkan melebihinya. Persoalan muncul pada kaum wanita justru pada banyak tempat mengalami gender secara edukasional. Diskrepansi pendidikan masih secara gender, di mana akses pendidikan bagi kaum pria cenderung lebih besar ketimbang wanita. Fenomena ini cukup menyedihkan karena wanita mempunyai potensi besar untuk terjun ke sektor ekonomi produktif. Dari sudut pandang edukasi, dominasi pria atas wanita masih sangat menonjol, bahkan hanya di Indonesia. Kondisi ini terjadi di disparitas gender dalam bidang pendidikan paling kentara di negara-negara Asia Selatan, di negara-negara Arab, dan di sub-Sahara Afrika. Pada tahun 1990, di negara-negara Asia Selatan, jumlah wanita buta huruf mencapai 68 juta orang dibanding dengan pria sebanyak 41 juta orang. Dan di Arab, jumlah wanita buta huruf 62 juta orang, sedangkan pria sekitar 36 juta orang. Sedangkan di Afrika, jumlah wanita buta huruf mencapai 64 juta, sedangkan pria sebanyak 41 juta. Ekonomi wanita dan potensi manajerial. Dimensi edukasi tampaknya harus menjadi kunci gerakan emansipasi demi kesetaraan posisi pendidikan antara pria dan wanita. Wanita terdidik tidak selalu diidentifikasikan sebagai derajat yang diperoleh melalui pendidikan formal. Ternyata mampu beremansipasi bahkan melebihi batas-batas kapasitas pria. Siapapun juga, laki-laki atau perempuan yang menduduki posisi manajerial merasakan dan menunjukkan fenomena yang unik. Pria atau wanita yang duduk pada posisi eksekutif atau manajer menengah sama-sama mengalami tegangan-tegangan. Menghadapi fenomena ini, agaknya wanita pimpinan harus mampu membuka rentang perbedaan kesan gender, membangun harapan-harapan dan membentuk persepsi-persepsi baru. Cara yang dapat dilakukan, mereka harus menentukan strategi untuk menunjukkan kesejahteraan eksistensi, seperti kewibawaan, wawasan, empati, daya bargain dan lobby, dikenal publik tanpa meninggalkan nilai-nilai keibuan seorang wanita. Preposisi pendidikan dan pendapatan. Proses dan keluaran institusi persekolahan dan kemampuan mengkombinasikan pendidikan akademik dengan pendidikan profesional dalam banyak kasus akhirnya ditakar oleh penggunaannya dari perspektif nilai ekonomi yang diperoleh setelah lulus. Ada 4 proposisi mengenai relasi atau kaitan antara pendidikan dan pendapatan. Yang pertama yaitu kenaikan atau besaran tingkat pendapatan sejalan dengan tingkat pendidikan. Yang kedua, pertambahan marginal dalam pendidikan muncul dari pertambahan tahun sekolah adalah lebih tinggi bagi orang-orang yang selama bersekolah itu mencapai kualitas yang lebih tinggi.
Proposisi ini melahirkan hipotesis bahwa slope kurva pendapatan sekolah adalah lebih tinggi bagi sekolah-sekolah dengan kualitas tinggi. Yang ketiga yaitu jika keuntungan-keuntungan yang berupa uang merupakan efek langsung dari peningkatan kualifikasi atau jenjang sekolah yang ditempuh, banyak orang yang akan berusaha untuk bersekolah lebih lama. Sebagai dampak dari orang-orang bersekolah lebih lama, luaran ini secara subsekuen direfleksikan pada pasar kerja sebagai peluang untuk mencapai pendapatan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu orang yang menerima pendidikan dengan kualitas pendidikan lebih tinggi cenderung mempunyai kemampuan lebih baik untuk meningkatkan pendapatan meskipun untuk hal tertentu. Nah, sangat mungkin terlepas dari faktor pendidikan itu sendiri. Perolehan pendidikan secara berkualitas berarti meningkatkan peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih baik. Sebaliknya, perolehan pendidikan di bawah rata-rata akan menyebabkan kurangnya pendapatan. Silang pendapat mengenai kaitan pendidikan dengan pendapatan. Pertama, pertumbuhan luaran ekonomi lebih besar disumbangkan oleh lulusan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, pertumbuhan luaran ekonomi lebih besar disumbangkan oleh warga negara berpendapatan rendah daripada warga negara yang berpendapatan tinggi. Pendidikan jenjang apapun berpengaruh terhadap peningkatan penghasilan seseorang seiring dengan bertambahnya usia sampai batas maksimum, untuk kemudian menurun. Lebih jauh lagi, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi tingkat pendapatan. Meskipun demikian, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, dampaknya pada rata-rata pendapatan dari dunia kerja bervariasi secara signifikan. Namun, yang paling dominan adalah pada kelompok pekerja yang menjalani pendidikan yang lebih lama. Penemuan umum lainnya membuktikan bahwa kontribusi pendapatan pada tiap-tiap tingkat pendidikan lebih besar pada pekerja yang lebih tua, khususnya bagi mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Nah, di samping itu, penambahan lamanya pengaruh berbeda-beda terhadap keluaran ekonomi, bergantung pada jenis pekerjaan, yaitu perbedaan lebih besar pada pekerjaan yang profesional dibanding pada pekerjaan yang manual. Pendidikan dan produktivitas kerja. Hubungan antara pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan yang didapat dari dunia kerja telah dilaksanakan sejak tahun 60-an. Baik di negara-negara berkembang atau terbelakang yang berpenghasilan sedang dan rendah. Hasil kajian ini melahirkan dua temuan utama. Yang pertama, tingkat dan jenis pendidikan menjadi kriteria pokok yang digunakan oleh pengusaha untuk merekrut tenaga baru dalam struktur pekerjaan. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat pendapatannya.